Lubis Channel. Let's learn and play together. Belle dan si buruk rupa. Pada suatu hari di sebuah istana yang megah, sang pangeran mengadakan pesta besar. Para tamu berpakaian mewah, menari dan bersorak bahagia. Sementara sang pangeran menikmati kemeriahan pesta dengan penuh kegembiraan. Namun di tengah kegembiraan itu, datanglah seorang nenek tua yang meminta pertolongan. Ia memohon kepada sang pangeran untuk berteduh di istana karena hujan badai di luar sangat deras. Nenek tua itu menawarkan setangkai mawar merah sebagai tanda terima kasihnya. Namun, sang pangeran yang angkuh menolak dan mengusirnya dengan kasar. Ternyata, nenek tua itu adalah seorang peri. Dengan marah, ia mengutuk sang pangeran menjadi buruk rupa dan mengubah para pelayannya menjadi perabotan rumah tangga. Ia juga menghapus kenangan tentang istana itu dari orang-orang yang mencintai pangeran. Sebelum pergi, peri itu memberitahu sang pangeran bahwa kutukannya hanya bisa dihapus jika ia dicintai dengan tulus dan membalas cinta itu sebelum kelopak terakhir dari bunga mawar merah yang ajaib gugur. Jika tidak, ia dan para pelayannya akan tetap seperti itu selamanya. Beberapa tahun kemudian, seorang pedagang tua tersesat di sebuah hutan lebat saat badai melanda. Ia mencari perlindungan dari hujan dan angin yang kencang. Tanpa sengaja, pedagang itu menemukan sebuah istana yang sudah tidak terawat. Dengan harapan untuk berteduh, ia masuk ke dalam istana itu. Setelah masuk ke dalam, pedagang itu melihat setangkai bunga mawar merah yang bersinar di tengah kegelapan. Ia berpikir untuk membawanya pulang sebagai hadiah untuk anaknya Belle. Namun, saat ia memetik bunga mawar itu, Bes yang besar dan menakutkan muncul dari bayang-bayang. Dengan marah, Bes menangkap pedagang itu dan menawannya di istana. Berhari-hari kemudian, Belle yang cemas karena ayahnya tidak kunjung pulang, memutuskan untuk mencarinya. Ia pergi ke hutan yang gelap dan menyeramkan, berharap menemukan ayahnya. Saat malam tiba, Belle yang kelelahan dan basah kuyup menemukan istana yang sama. Dengan harapan menemukan ayahnya, ia masuk ke dalam istana itu. Di dalam istana, Belle menemukan ayahnya yang dikurung di sebuah ruangan. Namun saat ia mencoba membebaskannya, Bes yang menakutkan muncul dan menghentikan mereka. Belle membuat kesepakatan dengan Bes. Ia menawarkan dirinya untuk tinggal di istana sebagai ganti kebebasan ayahnya. Bes setuju dan ayah Belle diizinkan pulang. Belle yang sedih dan cemas mulai mengeksplorasi istana. Ia menemukan berbagai ruangan yang megah namun penuh dengan misteri. Ia juga bertemu dengan para pelayan yang telah berubah menjadi perabot rumah tangga. Suatu hari, Belle menemukan sebuah ruangan terlarang dengan setangkai mawar merah di dalamnya. Karena penasaran, ia memetik bunga itu tanpa sengaja. Bes yang marah besar mengetahui bahwa Belle telah memetik bunga mawarnya. Ia mengusir Belle dari istana dengan kemarahan yang meluap-luap. Belle yang sedih dan ketakutan berjalan di hutan gelap. Namun ia dikejar oleh segerombolan serigala yang lapar. Ia merasa sangat terancam dan tersudut. Di saat yang kritis, Bes datang menyelamatkan Belle dari serangan serigala. Dalam pertarungan itu, Bes terluka parah karena gigitan dan cakaran serigala. Belle yang merasa bersalah dan terharu, merawat Bes yang terluka parah dengan penuh perhatian. Selama perawatan itu, Belle mulai melihat sisi lain dari Bes yang baik hati dan penyayang. Sementara itu, ayah Belle meminta bantuan pada penduduk desa untuk menyelamatkan Belle. Namun, Gaston yang licik menuduhnya gila dan memasukkannya ke rumah sakit jiwa. Gaston kemudian memutuskan untuk mencari Belle sendiri. Gaston yang marah dan cemburu memimpin penduduk desa untuk menyerang istana Bes. Pertarungan sengit terjadi antara Bes dan Gaston di puncak istana. Dalam pertarungan itu, Bes tertembak oleh Gaston dan terkapar tak berdaya. Namun, Gaston yang jahat akhirnya tertimpa reruntuhan jembatan dan terkubur. Belle yang penuh air mata berbicara kepada Bes yang sekarat. Dengan tulus ia menyatakan bahwa ia mencintai Bes dan tidak ingin kehilangannya. Keajaiban pun terjadi.
Cahaya ajaib mengelilingi Bess dan para pelayan istana, mengubah mereka kembali menjadi manusia. Kutukan peri akhirnya terangkat karena cinta tulus Belle. Bess yang buruk rupa berubah menjadi pangeran tampan dan baik hati. Belle yang melihat perubahan itu merasa sangat bahagia dan terharu. Akhirnya, Belle dan sang pangeran yang tampan menikah dalam sebuah pernikahan yang megah di istana. Mereka hidup bahagia selamanya dikelilingi oleh para pelayan dan tamu yang